Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 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 Perkenalkan, nama saya Viola Aulia Ayuningtia. Perkenalkan, nama saya Mahatma Mukti. Perkenalkan, nama saya Imam Ghazali. Perkenalkan, nama saya Natania Fauzia Hermawati. Nama saya Breta Mega Oktaviana. Perkenalkan, nama saya Afiq Ihsanuddin Billah. Perkenalkan, saya Nurmina Rizky. Perkenalkan, nama saya Adina Nabila Putri Salsabil. Perkenalkan, nama saya Anissa Darmesta Wijaya. Saya dari Prodi S1 Pendidikan Dokter, kelompok 5 Trigeminus. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian Down syndrome. Down syndrome adalah suatu kondisi di mana seseorang memiliki kelebihan kromosom. Kromosom itu adalah paket kecil gen dalam tubuh. Mereka menentukan bagaimana bentuk dan fungsi tubuh bayi saat kehamilan maupun setelah lahir. Pada umumnya, bayi normal lahir memiliki 46 kromosom. Tapi tidak untuk Down syndrome. Down syndrome memiliki salinan ekstra dari kromosom 21. Istilah medisnya untuk memiliki salinan ekstra ini adalah trisomi. Sindrom Down disebut juga sebagai trisomi 21. Nah, salinan ekstra ini mengubah bagaimana tubuh bayi dan otaknya berkembang gitu. Yang dapat menyebabkan tantangan mental dan fisik bagi bayinya. Orang dengan sindrom Down biasanya memiliki kecerdasan lebih rendah daripada biasanya. Nah, mungkin teman-teman sudah sering menjumpai orang-orang dengan Down syndrome. Mereka memiliki ciri-ciri rata-rata, wajahnya rata, terutama batang hidung. Kemudian matanya berbentuk almond, telinganya kecil, dan lidahnya cenderung keluar dari mulut. Mereka juga memiliki bintik-bintik di sekitar iris matanya. Kemudian tangan dan kakinya kecil, juga mereka terlihat lebih pendek daripada orang-orang pada umumnya, sebagai anak-anak maupun dewasa. Jadi pada beberapa abad yang lalu, Down syndrome itu sudah digambarkan dalam beberapa literatur dan seni. Namun, pada abad ke-19, seorang dokter asal Inggris bernama John Langdon mempublish deskripsi akurat tentang Down syndrome. Namun, pada masa itu, orang-orang melihat penderita Down syndrome itu seperti makhluk asing, makhluk yang tidak jelas, bukan manusia. Sampai seiring berkembangnya zaman, sekitar tahun 1959, seorang dokter asal Prancis bernama Jérôme Lejeune meneliti tentang Down syndrome. Dalam penelitian tersebut ditemukan bahwa Down syndrome merupakan penyakit kromosom yang kelainannya ada pada kromosom ke-47 yang seharusnya itu tidak normal, karena manusia pada umumnya memiliki kromosom 46. Kromosom yang memiliki kelainan pada seorang penderita Down syndrome adalah kromosom nomor 21. Itulah yang menyebabkan seorang manusia memiliki Down syndrome. Berapakah banyak bayi yang lahir dengan penyakit ini, Down syndrome ini? Dengan Down syndrome ini tetap menjadi kondisi kromosom yang paling umum di sekitar Amerika Serikat. Setiap tahunnya sekitar 6.000 bayi yang lahir di Amerika Serikat mengalami Down syndrome. Ini berarti bahwa Down syndrome terjadi pada sekitar 1 dari setiap
bayi. Di sini saya akan mengklasifikasikan tentang Down syndrome, yang mana Down syndrome dibagi menjadi 3. Ada 3 tipe, yaitu trisomi 21, Down syndrome translokasi, Down syndrome mosaik. Trisomi yang mana trisomi 21 ini yang paling umum terjadi. Bahkan persentase kasusnya mencapai 95% dari kebanyakan penderita Down syndrome. Tipe trisomi 21 terjadi karena anak memiliki 3 kromosom 21 di setiap sel tubuhnya. Tentu hal ini menimbulkan adanya materi genetik tambahan yang berdampak pada berubahnya jalan perkembangan dan menyebabkan karakteristik yang terkait dengan Down syndrome. Yang kedua yaitu Down syndrome translokasi. Sindrom tipe translokasi menyumbang sekitar 3% hingga 4% anak-anak dengan Down syndrome. Menurut National Down Syndrome, pada tipe translokasi ada bagian dari kromosom 21 yang melekat ke kromosom lain, biasanya kromosom 14. Ini adalah hasil dari proses yang disebut translokasi dan dapat menyebabkan karakteristik Down syndrome yang khas. Yang ketiga yaitu Down syndrome mosaik. Pada Down syndrome mosaik, beberapa sel memiliki 3 salinan kromosom 21, tetapi yang lain tetap berpasangan biasa. Diketahui Down syndrome mosaik ini merupakan tipe yang paling langka dan menyumbang 1-2% kasus. Di sisi lain, kemungkinan anak-anak dengan Down syndrome mosaik memiliki ciri-ciri yang lebih sedikit dari kondisi karena sel dengan jumlah kromosom yang khas. Ini saya akan menjelaskan tentang penyebab dan faktor dari Down syndrome. Down syndrome disebabkan karena kelebihan kromosom 21. Kelebihan kromosom ini mengarah pada ciri-ciri fisik dan tantangan pertumbuhan yang terjadi pada seseorang dengan Down syndrome. Para peneliti tidak mengetahui pasti mengapa Down syndrome ini terjadi atau berapa banyak faktor yang berperan. Salah satu faktor yang meningkatkan risiko melahirkan bayi dengan Down syndrome adalah wanita yang berusia 35 tahun atau lebih. Wanita yang berusia 35 tahun atau lebih akan lebih mungkin mengalami kehamilan yang terkena Down syndrome daripada wanita yang hamil lebih muda. Jadi di sini saya akan memberikan diagnosis terhadap ibu yang sedang mengandung apakah ia mengalami Down syndrome atau tidak. Terdapat 2 cara mendasar bagaimana sih kita dapat mendeteksi adanya Down syndrome pada ibu yang sedang hamil. Yang pertama dengan screening test. Screening test ini dapat kita jumpai di pusat pelayanan kesehatan dan screening test ini memiliki resiko yang sangat sedikit terhadap ibu dan bayi yang sedang berkembang. Namun, saya tekankan pada screening test tidak dijumpai hasil yang 100% akurat. Yang kedua adalah diagnosis test. Diagnosis test ini tentunya jauh lebih beresiko daripada screening test. Namun hasilnya jauh lebih akurat daripada screening test. Namun, dari kedua tes ini tidak dijumpai 100% akurat apakah seorang ibu yang sedang mengandung ini melahirkan anak yang memiliki sindrom Down atau Down syndrome. Tes screening seringkali mencakup kombinasi tes darah yang mengukur jumlah berbagai zat dalam darah ibu dan ultrasound yang menghasilkan gambar bayi. Selama USG, salah satu hal yang dilihat oleh teknisi adalah cairan di belakang leher bayi. Cairan ekstra di daerah ini bisa mengindikasikan masalah genetik. Tes screening ini dapat membantu menentukan risiko bayi terkena sindrom Down. Jarang tes screening dapat memberikan hasil yang tidak normal. Bahkan ketika ada masalah pada bayinya, terkadang hasilnya normal tapi mereka mengabaikan masalah yang memang ada. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai tes diagnostik. Tes diagnostik ini sendiri biasanya dilakukan setelah hasil dari tes screening keluar dan menunjukkan hasil positif untuk mengkonfirmasi diagnosis Down syndrome. Jenis tes diagnostik ini meliputi yang pertama, chorionic villus sampling atau dengan memeriksa bahan dari plasenta. Yang kedua yaitu amniocentesis
yaitu dengan memeriksa cairan ketuban atau cairan dari kantung yang mengelilingi bayi. Yang ketiga yaitu percutaneous umbilical blood sampling atau yaitu dengan memeriksa darah dari tali pusat. Tes-tes ini digunakan untuk mencari perubahan pada kromosom yang menunjukkan diagnosis Down syndrome. Tes-tes ini digunakan untuk mencari perubahan pada kromosom yang menunjukkan diagnosis Down syndrome. Banyak penderita Down syndrome cenderung memiliki fitur wajah yang sama dan tidak ada cacat lahir besar lainnya. Namun, di beberapa kasus, para penderita Down syndrome cenderung memiliki satu atau lebih cacat fisik utama dan beberapa masalah medis lainnya. Beberapa masalah kesehatan yang lebih umum bagi anak-anak penderita Down syndrome diantaranya ialah gangguan pendengaran dan afia tidur konstruktif, yaitu kondisi di mana pernafasan seseorang akan terhenti sesaat pada saat tidur. Infeksi telinga, gangguan mata, dan cacat jantung yang muncul pada saat lahir. Untuk kondisi ini, penyedia layanan kesehatan diharapkan untuk selalu memantau anak-anak penderita Down syndrome secara rutin. Perawatan Down syndrome sendiri adalah kondisi seumur hidup. Pelayanan sejak dini akan sering membantu bayi dan anak Down syndrome untuk meningkatkan kemampuan fisik dan intelektualnya. Sebagian besar layanan ini berfokus pada membantu anak-anak Down syndrome berkembang secara maksimal. Layanan ini termasuk terapi bicara, okupasi, dan fisik, dan biasanya ditawarkan melalui program intervasi di setiap negara bagian. Anak-anak dengan Down syndrome mungkin juga membutuhkan bantuan